Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas materi selanjutnya pada melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai kedudukan pemerintah di dalam berjalannya ketatanegaraan. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan dan sudah kita pahami bersama bahwa pemerintah itu dapat bertindak baik sebagai baik di dalam hukum publik, yaitu mewakili organ, juga dapat bertindak di dalam hukum privat, ya, mewakili badan hukumnya. Ya. Dalam perspektif hukum publik, bahwa pemerintah itu adalah negara itu adalah organisasi jabatan, sehingga pemerintah di sini di dalam bertindak dalam hukum publik itu mewakili organisasi jabatan tersebut, seperti membuat keputusan dan sebagainya. Sehingga di dalam penyelenggaraan administrasi negara, pemerintah itu dapat bertanggung jawab atas nama jabatannya sebagai dalam tindakan hukum publik itu sendiri. Sehingga pemerintah ini sebagai organisasi jabatan itu bisa diberikan pertanggungjawaban. Ya. Oleh karena itu, kita melanjutkan pembahasan pada hari ini terhadap kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Bila berdasarkan hukum publik negara, provinsi dan kabupaten adalah organisasi jabatan tadi, atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan dan pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdata, negara, provinsi, kabupaten adalah kumpulan dari badan-badan hukum. Tindakan hukum yang dijalankan pemerintah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa perbedaan antara badan hukum dan organ itu berjalan paralel antara perbedaan badan hukum umum dengan badan yang mewakilinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dalam perspektif hukum publik itu negara, provinsi, kabupaten itu adalah suatu organisasi jabatan. Sehingga ketika negara berjalan itu kan diwakili oleh pejabat sebagai yang menjalankan pemerintahannya itu. Ketika pemerintah itu berjalan mewakili organisasi jabatan itu, maka dia bertindak di dalam hukum publik. Sedangkan ketika pemerintah itu kemudian melakukan suatu hubungan privat seperti berjanji dan sebagainya, itu dikatakan sebagai badan hukumnya. Nah, ini perbedaan ini kan sesuai dengan paralel antar badan hukum umum seperti bupati. Bupati itu adalah organisasi jabatan. Ketika dia bertindak, maka dia atas nama hukum publik. Nah, namun ketika dia melakukan hubungan privat, maka yang dibawa adalah badan hukumnya. Nah, sehingga dikatakan pada pertemuan sebelumnya itu kan, ketika hakim itu memutuskan ganti rugi, bukan jabatannya yang mengganti rugi, tapi badan hukumnya. Karena ia yang mempunyai kekayaan di dalam status badan hukumnya, bukan orangnya, bukan jabatannya. Nah, itulah kemudian perbedaan yang jelas harus kita ketahui dulu, bertindak atas nama siapa nih pemerintah nih, atas nama jabatankah atau badan hukumnya. Kalau badan hukumnya berarti ia bertindak atas nama provinsinya sebagai badan hukum misalnya. Tapi ketika dia bertindak di dalam ranah hukum sebagai jabatannya, maka ia dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada jabatannya itu sendiri. Nah, lebih lanjut dikatakan ketika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah dalam pergaulan hukum keperdataan tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat. Tidak memiliki kedudukan yang istimewa dan dapat menjadi pihak dalam sengketa keperdataan dengan kedudukan sama. Jadi di dalam hukum privat, kedudukan pemerintah itu sama dengan orang. Nah, hal ini tentu
merujuk pada suatu dasar di dalam hukum perdata itu bahwa pemegang hak dan kewajiban itu ada dua. Pertama adalah orang, kedua adalah badan hukum. Nah, sehingga kedudukan pemerintah di dalam hukum privat ini adalah sebagai badan hukum, sama halnya dengan manusia, yaitu pemegang hak dan kewajiban. Maka tidak ada kedudukan yang istimewa ketika dia berada pada ranah pengadilan, sama dengan kedudukan manusia sebagai personeleh, sedangkan badan hukum adalah person yang juga punya hak dan kewajiban. Nah, di sini jelas ya, maka di dalam ranah hukum privat, pemerintah itu adalah suatu badan hukum. Provinsi, kabupaten itu adalah badan hukum yang mempunyai kekayaan, yang kemudian bisa melakukan suatu tindakan hukum, mempunyai hak dan kewajiban. Mempunyai hak yang didapatkan, juga mempunyai kewajiban yang dijalankan. Nah, sehingga ketika pemerintah bertindak di dalam lapangan hukum perdataan itu, tunduk pada peraturan hukum perdata. Nah, pemerintah dalam pergaulan hukum perdataan itu tidak berbeda dengan seorang atau badan hukum privat. Ya. Tidak ada yang istimewa, sama kedudukannya dengan person, dengan orang yang juga mempunyai hak dan kewajiban. Oke, lanjut. Nah, pemerintah sebagai manusia dan badan hukum privat ya, terlibat dalam lalu lintas pergaulan hukum. Ya. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggade dan menggadekan dan buat perjanjian. Jadi selain pemerintah itu dapat bertindak di dalam lapangan hukum publik tadi, mewakili organisasi jabatan, pemerintah juga dapat melakukan tindakan-tindakan di dalam hukum privat, misalnya membeli, menyewa. Nah, maka di dalam hal ini tentu sangat jamak diketahui ya bahwa pemerintah itu, misalnya pemerintah daerah itu sering melakukan perjanjian dengan pihak swasta, misalnya sewa menyewa, jual beli, menggadekan, dan sebagainya. Itu kan ranah di dalam hukum perdata. Nah, maka di dalam hal ini yang dimaksud pemerintah di sini adalah badan hukumnya, yaitu kabupatennya atau provinsinya atau pemerintah daerahnya itu sendiri. Nah, sehingga dia dapat terlibat di dalam ranah hukum perdata. Nah, kapan pemerintah bertindak? Lalu pertanyaannya, kapan pemerintah bertindak sebagai wakil dari jabatan? Nah, ini merupakan ranah yang cukup sulit untuk menentukan kapankah pemerintah itu bertindak di dalam hukum perdata dan kapan dia bertindak di dalam hukum publik. Ya. Di dalam hal ini, mari kita perhatikan penjelasan sebagai berikut. Organ dan badan hukum dapat dibedakan dengan tegas. Jadi, ada perbedaan secara prinsipil antara badan hukum dan organ. Badan hukum itu adalah payungnya, yang sedangkan organ itu adalah di dalam pelaksanaannya itu, dalam penyelenggaraannya itu. Dalam berbagai hal keduanya tidak sama. Dalam berbagai hal keduanya tidak sama antara organ dan badan hukum. Pada wilayah kabupaten terdapat organ-organ seperti DPRD, pemerintah harian, dan bupati wali kota. Badan hukumnya adalah badan umum kabupaten. Nah, ini dijelaskan lebih detailnya. Pada wilayah kabupaten, lingkup pemerintahan kabupaten itu, perbedaan antara organ dan badan hukumnya itu, kalau DPRD, kemudian pemerintah harian yang dimaksud di sini adalah jajaran bupati atau wali kota dan jajarannya ya. Kemudian dan bupati wali kota itu adalah organ-organ di dalam kabupaten. Sedangkan badan hukumnya itu yaitu kabupaten itu sendiri. Artinya kita tidak dapat membuat perjanjian dengan DPRD, pemerintah harian, bupati atau wali kota, tetapi yang bisa membuat perjanjian dengan kabupaten. Pembuatan keputusan yang bersifat privat bagi kabupaten itu dilakukan oleh dewan. Pembuatan keputusan yang bersifat privat bagi kabupaten dilakukan oleh dewan atau berdasarkan delegasi oleh pemerintah harian. Dalam berbagai hal, bupati, wali kota bertindak sebagai wakil dari kabupaten. Ya, meskipun yang dapat
melakukan suatu tindakan perdata itu adalah badan hukumnya itu kabupaten, namun ya di dalam penyelenggaraan actionnya atau tindakannya tentu harus melalui wakilnya tadi, yaitu bupati. Dalam hal ini ada bupati. Jadi cukup sulit memang nantinya ketika apakah bupati ini bertindak di dalam mewakili badan hukumnya atau dia mewakili jabatannya. Nah, yang kemudian menjadi suatu keputusan dijadikan sebagai suatu di dalam ranah hukum ini harus benar-benar diteliti. Ketika bupati itu bertindak itu harus apakah dia mewakili badan hukumnya untuk melakukan tindakan privat, ya, tindakan hukum privat, tindakan hukum perdata, atau dia melakukan tindakan hukum publik sebagai wakil dari jabatannya. Nah itu, maka di dalam hal ini terdapat perbedaan yang sangat jelas ya antara organ dan badan hukumnya. Kalau organ itu selalu bertindak dalam hukum publik, ya, mewakili jabatannya. Tapi kalau ia bertindak dalam mengatasnamakan badan hukumnya, kabupatennya, maka dia bisa bertindak juga di dalam hukum perdata, melakukan perjanjian, sewa menyewa dan sebagainya. Dan badan hukum inilah yang kemudian mempunyai kekayaan, bukan wakilnya, bukan organnya. Nah, oke ya. Berdasarkan keterangan tersebut ya, tampak bahwa tindakan hukum pemerintah di bidang keperdaan adalah sebagai wakil dari badan hukum. Ya. Jadi atau represent yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan pemerintah itu dalam hukum privat atau dalam hukum perdata itu sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan itu adalah sebagai wakil dari badan hukumnya, sebagai wakil dari representnya yang mempunyai hak dan kewajiban yang tunduk pada hukum perdata. Dengan demikian kedudukan pemerintah dalam hukum perdata itu sebagai wakil dari badan hukum. Nah, jadi maka dijelaskan di awal ya penjelasan bahwa kedudukan hukum pemerintah itu dapat bertindak selain di dalam hukum publik, yaitu mewakili organisasi jabatannya. Karena di dalam perspektif hukum publik nih, negara itu adalah organisasi jabatan yang punya fungsi-fungsi itu yang diwakili jabatan. Tetapi juga bisa bertindak sebagai hukum di dalam hukum private, di dalam melakukan perjanjian, di dalam melakukan sewa menyewa, jual beli. Nah, ketika dia bertindak untuk melakukan perjanjian jual beli dan sebagainya, hal ini adalah sebagai pemerintah itu sebagai wakil dari badan hukumnya, yaitu badan umumnya di dalam pemerintahan itu, seperti bupati, kabupaten, kemudian provinsi. Nah, itu adalah badan umumnya. Sedangkan yang mewakili adalah pemerintah, mewakili badan hukumnya itu sendiri. Oke, di sini clear ya pembedaan bahwa jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam kedudukan hukum pemerintah itu bahwa pemerintah selain dapat bertindak di dalam hukum publik mewakili organisasi jabatannya, juga dapat bertindak di dalam hukum perdata, yaitu mewakili badan hukumnya. Nah, oke, di sini clear ya. Oke, maka di dalam pembahasan ini kita cukupkan sampai di sini di dalam badan hukum ya. Lalu nanti kita lanjutkan di dalam pembahasan terkait dengan kewenangan pemerintah. Bagaimana pemerintah itu mendapatkan kewenangannya ya, dan pemerintah itu menjalankan kewenangannya. Oke.